Shalom, kembali lagi dalam Ibadah Oikumene edisi bulan Juni. Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kita. Saat ini, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, kita akan mendengarkan sambutan dari Pembina Permahkota. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita kepada Bapa di surga karena hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kita. Walaupun ibadah kita hari ini tidak langsung bertatap muka, tapi saya percaya, kita semua percaya, kita dipersatukan, kita dipertemukan, dan kita semakin dipererat hanya dalam kasih Bapa dimanapun kita berada. Nah, hari ini saya ingin berterima kasih kepada adik-adik dari UKOM Fakultas Teknik dan adik-adik dari Permahkota yang telah bekerja sama dalam pelayanan ibadah hari ini. Dan kepada adik-adik yang akan melayani di bulan depan, kita semua tentu berharap agar kita bisa tetap melaksanakan ibadah kita seperti biasa. Saya berharap dengan ada ibadah ini kita semakin diberkati dan tidak menyurutkan puji dan syukur kita kepada Bapa serta pengharapan kita kepada Bapa. Demikian dari saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sambutan berikutnya akan dibawakan oleh Ketua Permahkota, oleh Saudara Indra Ferianto Gimbo. Shalom, puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih, penyertaan, dan kuasanya kita tetap dapat melaksanakan ibadah Oikumene Universitas Tadulako meskipun kita masih berada di rumah. Bersyukur kepada Tuhan juga kalau di bulan ini kita dapat dilayani oleh teman-teman dari UKOM Fatek. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan studinya. Di bulan ini kita akan membahas soal pengharapan yang sejati. Mari kita terus memiliki pengharapan yang sejati kepada Kristus, agar benar-benar iman kita dapat terus terlatih dan benar-benar kita dapat terus terarah hanya kepadanya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom. Saat ini kita akan langsung masuk ke dalam rangkaian ibadah, dan ibadah kali ini akan dilayani oleh teman-teman kita dari UKOM. Semoga kita semua diberkati. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, shalom. Saya percaya saat ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatasi antara ruang dan waktu. Mari saat ini kita akan menyembah Tuhan. Tinggalkan segala kesibukanmu, bawa hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan hari ini Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, bukti kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami membawa setiap kehidupan kami, suci kuduskan layakkan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebab pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Kristus, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan
Bersyukur kalau saat hari ini keluarga, teman-teman, sahabat masih Tuhan tempatkan di sekitar kita. Bersyukur buat segala anugerah yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kau dan saya. Terima kasih Tuhan, kami berikan setiap ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Tidak terukur setiap kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas setiap kebaikan Tuhan, selama hidup kami mau berikan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Kau datang kepada Tuhan, merendahkan diri, bawa hidupmu kepada Tuhan, perdamaikan hidupmu kepada Tuhan. Mungkin sepanjang hari ini Engkau menyakiti hati sesamamu, Engkau menyakiti hati Tuhan, dalam pikiran, perasaan, tutur katamu, bahkan tingkah lakumu yang menyakiti mereka. Mari datang kepada Tuhan, perdamaikan itu semua. Biar setiap apapun yang Engkau kerjakan sepanjang hari ini boleh dilayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang melayakkan menyucikan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, lewat penebusan darah-Mu yang kudus, kami sudah ditebus, kami sudah dimenangkan, kami sudah dibebaskan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Selamanya Engkau tetap Tuhan kami, selamanya Engkau tetap Allah kami. Engkau Allah yang akan membela kehidupan kami, Engkau Allah yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan menaikkan pujian kami percaya Engkau akan bertata di atas puji-pujian kami. Bebaskan kami Tuhan, karena kami siap untuk berglori bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan adalah perisai bagi kehidupan saya dan teman-teman. Haleluya. Kau yang memenang hidupku di tanganmu.
saya dan kita. Haleluya. Dan saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi engkau dan saya. Mari siapkan bicara hatimu, sehingga ketika bicara kami lewat kebenaran firman Tuhan, semuanya itu tidak berlalu begitu saja, tapi semua boleh tertanam dalam hatimu, boleh berakar, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya walau 1000 berada di sisi kiri kami, 10.000 berada di kanan kami, kami percaya Engkau Tuhan yang tetap menyertai kehidupan kami Tuhan. Karena kami tidak pernah meragukan setiap kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian, tiada pernah kuragukan. Yesus.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memahami firman-Mu, supaya kami mengerti maksud hati Tuhan, supaya kami tahu Tuhan apa yang akan kami jadikan panduan dalam hidup kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami, tuntun kami untuk kami dapat memahami firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Saya rindu membagikan kitab Roma pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa kabarnya saudara hari ini? Saya tahu bahwa di antara kita semuanya pasti penuh dengan pergumulan, apalagi kondisi normal yang biasanya kita lakukan, itu semuanya berubah, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini meneguhkan kita pagi hari ini bahwa pengharapan di dalam Kristus itu selalu ada, ya. Menumbuhkan pengharapan dalam diri kita ini merupakan hal yang penting. Namun pada kenyataannya seringkali pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan semu yang dasarnya tidak alkitabiah, ya. Banyak di antara kita memiliki pengharapan yang semu, ya. Dan kita pikir apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan itu sudah benar. Kadang itu juga membuat kita putus asa, ya. Nah, untuk itu kita penting memahami sebenarnya bagaimana pengharapan yang sejati di dalam Kristus Yesus bagi orang beriman.
Ya, saudara mungkin berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Saudara juga mungkin berharap tahun depan akan menikah. Saudara mungkin juga berharap bahwa tahun depan dapat pekerjaan atau mungkin minggu depan dapat pekerjaan. Nah, saudara, salahkah berharap seperti itu? Tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi mari kita mau belajar bagaimana sesungguhnya pengharapan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, bahwa pengharapan sejati ini semua didasari atas janji Tuhan, ya. Pengharapan sejati tidak terpisahkan dari bagaimana kita merespon apa yang Tuhan firmankan dan bagaimana kita melakukan firman Tuhan dengan rajin dan cermat, ya. Dan pengharapan sejati ini Bapak Ibu Saudara-saudara hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, ya. Alkitab merupakan sarana yang dipakai oleh Allah untuk memberikan pengharapan yang sejati kepada orang yang mempercayainya. Nah, saudara-saudara, dengan tekun dan setia membaca apa yang firman Tuhan katakan, kita bisa memiliki pengharapan yang sejati, ya. Dan harapan ini harus diperkatakan berdasarkan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, lalu mungkin saudara akan bertanya, kalau begitu apakah yang diperkatakan oleh saintis itu tidak benar, tidak alkitabiah? Saya tidak mengatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi harusnya orang beriman meletakkan segala sesuatu di atas firman Tuhan, ya. Saudara-saudara, segala sesuatu pengharapan itu didasarkan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau belajar bagaimana sebenarnya pengharapan yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengharapan yang sejati ini adalah buah dari keselamatan. Buah dari keselamatan. Kalau kita membaca di ayat yang kedua, dia katakan begini tadi. Oleh dia maksudnya oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi hanya orang-orang yang beriman dengan kasih karunia atau dengan apa yang Tuhan sudah Yesus lakukan, hanya orang-orang yang beriman kepada pengorbanan Yesus Kristus itu adalah orang yang mempunyai pengharapan sejati. Nah, saudara-saudara, Kristus ini adalah inti dari pengharapan sejati. Oleh karena itu pengharapan sejati hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengenal Kristus, mengasihi Kristus dan beriman kepada Kristus, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada pengharapan sejati di luar Kristus, ya. Nah, yang kita bisa belajar dari banyak tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, ya. Ada tokoh Ayub, ada juga tokoh Yusuf. Kedua pribadi ini Tuhan pakai secara luar biasa, menunjukkan, menyatakan bagaimana mereka walau dalam kondisi yang susah sekalipun, dalam kondisi terpuruk, sakit penyakit. Ayub diizinkan oleh Tuhan mengalami sakit penyakit, kehilangan istri, kehilangan anak-anaknya. Yusuf Tuhan izinkan mengalami cobaan-cobaan yang luar biasa, bahkan sampai fitnah yang keji oleh istri Potifar. Ya, saudara-saudara, Tuhan izinkan itu, tapi kedua pribadi ini tidak pernah melupakan apa yang Tuhan janjikan. Dia terus beriman kepada Tuhan, dia terus berharap kepada Tuhan karena dia tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus. Nah, di Perjanjian Baru juga ada juga Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Rasul Paulus ini adalah tokoh yang memberikan pengharapan, yang punya pengharapan secara holistik, ya, holistik secara keseluruhan. Ya Bapak Ibu, Rasul Paulus tidak pernah takut sampai masuk penjara sekalipun. Paulus tidak memikirkan dirinya. Yang Paulus hiraukan hanya satu, yaitu bagaimana Tuhan dimuliakan, bukan bagaimana dia dipuji, ya, tetapi bagaimana Tuhan dimuliakan. Itu yang menjadi fokus daripada Paulus. Nah, pribadi-pribadi ini Tuhan pakai luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana pribadi ini merespon, memberikan pengharapan yang sejati kepada Tuhan Yesus.
Nah Bapak Ibu, itu tadi yang pertama, bahwa pengharapan sejati itu adalah buah keselamatan. Saya yakin dan percaya kalau saudara mempercayai bahwa keselamatan yang saudara terima dari Tuhan Yesus karena pengorbanan Yesus sekali dan selama hidup, dan saudara benar-benar meyakini, beriman kepada pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara, pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara jangan berharap kepada manusia karena manusia akan mengecewakan saudara. Saudara tidak usah berharap kepada atasan karena atasan akan mengecewakan saudara. Ya saudara-saudara, jangan berharap kepada manusia tetapi berharap kepada Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pengharapan sejati itu bersandar kepada kemampuan Tuhan, ya. Pengharapan sejati bersandar kepada kemampuan Tuhan. Yang pertama tadi, pengharapan sejati adalah buah keselamatan sejati. Yang kedua, pengharapan sejati bersandar kepada kemampuan Tuhan, ya. Pengharapan sejati bisa datang dari berbagai-bagai cobaan. Nah, saudara, di ayat yang keempat tadi, yang mulai ayat yang ketiga dikatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, saudara-saudara, bahwa pengharapan sejati ini bisa datang dari berbagai percobaan. Cobaan hidup, air mata, duka cita, itu bisa membawa satu pengharapan sejati. Bahwa pengharapan sejati tidak menyangkal realita dosa dan penderitaan, ya. Tetapi pengharapan sejati yang realistik, tidak didasari pada kemampuan diri kita sendiri. Tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Perlu pertimbangan cermat dan pengetahuan akan keadaan dan situasi, ya. Tapi dilandasi dengan pengharapan akan kuasa Allah, ya. Contohnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita jelas tahu bagaimana Abraham ya, dia berharap memiliki anak dari rahim Sarah istrinya, yang dimana dicatat oleh Alkitab bahwa rahim Sarah itu telah tertutup, ya. Tertutup karena usia juga, tapi dia tetap berharap kepada Allah bahwa sesuatu Allah mampu kerjakan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Saudara mungkin mengalami berbagai macam cobaan, saudara mungkin mengalami berbagai duka cita, terutama di tengah-tengah pandemik ini kita mengalami banyak hal yang tidak pernah di luar dugaan kita, ya. Tidak pernah kita harapkan akan seperti ini. Saudara-saudara, pernahkah berpikir bahwa hari ini kita masih di kantor, besok kita tidak bisa berkantor? Bahwa hari ini kita masih bisa ke mall, besok kita sudah tidak bisa ke mall. Banyak hal yang tidak bisa kita harapkan. Tetapi saudara-saudara, lihatlah setelah 3 bulan ini, saudara masih tetap penuh sukacita, amin. Saudara masih tetap sehat, amin. Banyak hal yang kita tidak pernah tahu, ya. Tapi yang satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Teruslah berharap kepada Tuhan, ya. Saudara mungkin berharap bahwa vaksin untuk COVID-19 segera didapat supaya COVID ini segera berlalu dan kita hidup normal. Tetapi kita sering tidak menyadari sebenarnya kalau vaksin itu dapat, apakah saudara yakin bahwa tidak akan ada lagi ini COVID, ya? Tidak ada satupun yang bisa kita ramalkan, kecuali kita berharap kepada Tuhan bahwa kalau vaksinnya ditemukan, ya Tuhan tolong biarlah Tuhan yang mengerjakan semuanya sehingga itu bisa berguna buat kami, dan benar-benar dengan vaksin yang Tuhan berkati maka COVID ini segera berlalu. Saudara-saudara, banyak hal yang di luar dugaan kita, tetapi sebagai orang beriman kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya tangan Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan situasi dan kondisi ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, bahwa dikatakan tadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Ketika kita mengalami satu cobaan, ketika kita mengalami persoalan, jangan kita pernah berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Kenapa saya harus mengalami ini? Tapi mari kita terus bertekun di dalam Tuhan. Dengan demikian,
ketekunan ini membuat kita tahan uji. Saudara perhatikan ya, ada satu perusahaan yang senang sekali menerima lulusan dari universitas kecil atau orang-orang yang hidupnya semasa kuliah itu bukan mahasiswa yang penuh dengan kemewahan. Perusahaan ini ketika mewawancarai selalu ditanya, waktu kuliah tantangannya apa, waktu menyelesaikan kuliah tantangannya apa. Dan mereka ini yang diambil oleh perusahaan. Lalu ketika ditanyakan kenapa perusahaan selalu mencari orang-orang yang penuh dengan tantangan selama menyelesaikan kuliahnya ini, perusahaan mengatakan begini, karena orang-orang ini, orang yang sudah biasa mengalami cobaan ini, yang sudah biasa sengsara di masa kuliahnya ini, biasanya mereka ini lebih tekun. Bukti dari ketekunannya itu adalah mereka bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Nah, karena mereka orang-orang tekun, pasti mereka ini orang-orang yang tahan uji, ya. Lalu kalau mereka ini tahan uji, ya, pasti mereka ini, ya, kalau mereka tahan uji, mereka ini juga pasti orang-orang yang punya pengharapan yang sejati, ya. Ini adalah orang-orang yang sadar bahwa pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Saya tidak menyuruh saudara supaya saudara sengsara selama kuliah supaya dapat pekerjaan. Oh tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan itu bahwa kesengsaraan itu bisa menimbulkan pengharapan, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, saudara. Ya. Kemudian ketekunan menimbulkan tahan uji. Yang lain lagi Bapak Ibu saudara-saudara, kondisi kita di Indonesia ini buat orang anak-anak Tuhan tidak semudah orang lain untuk melakukan ibadah-ibadah kita, ya. Tetapi kondisi ini kita syukuri, karena kondisi inilah membuat persekutuan kita itu menjadi persekutuan yang erat, membuat kita menjadi saling merindukan persekutuan ini satu dengan yang lain. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu tadi yang kedua, bahwa pengharapan sejati bersandar kepada kemampuan Tuhan, bukan kemampuan kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pengharapan sejati harus dibangun melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Saudara nggak usah berharap kepada Tuhan kalau saudara tidak kenal dengan Tuhan. Bagaimana saudara mengenal Tuhan? Maka bergaullah erat dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan bukan seberapa rajin saudara melayani Tuhan, bukan seberapa rajin saudara itu mengikuti persekutuan, bukan seberapa rajin saudara itu mengikuti ibadah-ibadah di gereja, tapi bagaimana saudara membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Tidak ada duanya Bapak Ibu kalau punya hubungan yang intim. Saudara tanpa saudara berkata-kata pun, saudara sudah tahu maksud hati Tuhan. Saudara tidak akan meminta sesuatu yang saudara sudah tahu bahwa Tuhan tidak berkenan dengan apa yang saudara minta. Orang yang intim saudara pasti tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Saudara intim dengan Tuhan, maka saudara tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara. Kalau saudara intim dengan Tuhan, maka saudara tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara. Untuk itu pengharapan sejati ini harus dibangun melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Pengharapan sejati perlu diperbarui setiap hari dengan memelihara hubungan yang konsisten dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus, ya. Pembaharuan setiap hari perlu dilakukan supaya pengharapan sejati tetap kita miliki. Saudara tidak akan kecewa kalau saudara membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah mengalami kekecewaan kalau hubungan dengan Tuhan terus terpelihara. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, ya, tidak bisa kita ukur bahwa orang yang intim dengan Tuhan itu adalah orang yang rajin ke gereja, tetapi yang memberikan waktunya untuk bersekutu secara pribadi dan dengan tekun kepada Tuhan, ya. Saudara-saudara,
3 hal tadi kita sudah pelajari tentang pengharapan sejati, bahwa pengharapan sejati itu adalah buah dari keselamatan ya. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus, maka kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita punya pengharapan yang sejati di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita ya. Kemudian pengharapan sejati itu bersandar kepada kemampuan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun di tengah pandemik ini, tapi kita mau terus bersandar karena hanya Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita ya. Kita terus bertekun di dalam Tuhan karena Dia yang punya kemampuan untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Nah, yang ketiga, pengharapan sejati dibangun melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Maukah saudara terus membina hubungan yang intim dengan Tuhan? Maukah saudara merespon firman Tuhan hari ini supaya hidup kita memuliakan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan? Maukah saudara terus menerus untuk tidak lepas dan selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, karena hanya dari Tuhan pengharapan yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memberikan kita kekuatan supaya kita dapat melakukan firman-Nya menjadi panduan dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa melakukan firman-Mu tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami mau berserah sepenuhnya untuk kekuatan Tuhan yang akan menuntun kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan untuk ibadah kita siang hari ini, sebelum semuanya untuk bangkit berdiri, nyanyikan pujian Harapanku di Dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami dengan pertolongan Tuhan. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing dan kami mau melanjutkan seluruh aktivitas hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin.